Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saya sudah selesai praktek di Sabtu ini dan saya ingin sedikit membuat sedikit resume dari praktek hari ini ya. Hari ini memang banyak resume prakteknya itu stres yang dialami atau depresi yang dialami oleh pasien-pasien ini banyak disumberkan dari masalah keluarga dan masalah pekerjaan. Memang dua masalah ini yang paling sering menjadi sumber stres dari setiap orang. Sehingga kalau saya lihat problem-problem yang berkaitan dengan masalah stres, yang berkaitan dengan keluarga, dan berkaitan dengan masalah pekerjaan perlu mendapatkan cara ya untuk memperbaikinya dari diri kita sendiri. Tadi saya sudah mengatakan di video awal bahwa ujung-ujungnya kita sebagai pasien lah yang nantinya akan membantu diri kita untuk mengatasi masalah-masalah yang terdapat di dalam kehidupan kita, termasuk masalah kecemasan dan depresi. Karena tentunya masing-masing setiap orang akan berbeda. Kita tahu bahwa mungkin tidak semua orang dapat kesempatan atau keberuntungan untuk lahir di dalam kehidupan yang baik. Ada yang sangat perlu berjuang bahkan dari sejak kecil, tetapi karena naturalnya manusia itu ingin bertahan hidup, maka survivalnya itu memang dipertahankan untuk mencapai suatu kestabilan. Jadi kalau kita melihat orang yang mengalami depresi sehingga ada ide-ide bunuh diri, maka itu tentunya menjadi sesuatu yang berkebalikan dari sifat dasar manusia yang ingin survive atau ingin menjadi bertahan hidup. Nah, ketika masalah-masalah tadi yang telah disebutkan seperti masalah pekerjaan, masalah keluarga datang, orang itu biasanya akan merasa bahwa apakah memang saya ini perlu untuk mengolah perasaan dan pikiran saya, atau saya perlu fokus hanya pada masalah pekerjaan dan masalah rumah tangga tersebut. Pada dasarnya kembali kepada orang tersebut. Jadi kalau misalnya orang itu anggaplah dia mau pindah kerja, apakah dengan pindah kerja masalahnya jadi beres? Mungkin sesaat, tetapi di depannya akan ada tantangan lagi terkait dengan masalah tersebut. Kalau masalah rumah tangga, bagaimana? Apakah ini misalnya dengan masalah pasangan? Betul, banyak sekali masalah-masalah rumah tangga itu terkait dengan pasangannya. Jadi misalnya si orang ini menikah ya, tidak beruntung, misalnya dia mendapatkan pasangan yang kurang baik lah secara perilakunya ya, tidak peduli atau tidak empati ya terhadap pasangannya baik laki-laki maupun perempuan, dan dia ingin merasa tidak nyaman gitu ya. Merasa tidak nyaman itu susah sekali, dia pengen banget supaya bisa nyaman gitu ya berhubungan dengan orang tersebut di dalam rumah tangganya, tapi sebenarnya dia susah sehingga dia ingin bercerai misalnya. Dan ketika dia bercerai ternyata dia menemukan lebih baik daripada dia bersama. Namun permasalahannya kalau udah ada anak misalnya, itu jadi problem sendiri juga ya, tidak mudah memang kalau saya lihat kalau masalah yang berkaitan dengan keluarga. Sehingga saya sendiri memang di dalam praktek tidak membantu pasien-pasien untuk terapi keluarga atau terapi pasangan ya, karena kesulitannya. Faktor yang paling penting juga yang perlu dikaitkan dengan bagaimana mengelola perasaan dan pikiran kita adalah cara kita untuk mengelola pikiran itu menuju fokus apa yang kita bisa lakukan supaya membantu kita diri lebih baik ke depannya. Karena seringkali nih ya, fokus kita tuh hanya pada masalah yang di depan ini, tetapi kita tidak memperbaiki sebenarnya diri kitanya gitu. Jadi masalahnya kita mau perbaiki, tapi kita lupa bahwa sebenarnya sumber masalah itu kadang-kadang dibuat dari kita sendiri. Jadi sumber masalah-masalah kecemasan yang ada pada diri pasien seringkali dikhawatirkan emang lebih banyak dari si pasien itu sendiri. Jadi nggak heran gitu, orang tuh seringkali merasa kok saya masalahnya nggak beres-beres sih, habis ini selesai ada lagi masalah, ini selesai ada lagi masalah. Yang mana nih sebenarnya yang benar? Sebenarnya yang harus dibenerin ya diri dia gitu, karena sebenarnya sumber masalah yang paling dominan yang terjadi adalah dari diri dia sendiri.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berhari libur ya, happy weekend buat semuanya. Mudah-mudahan saya juga bisa menikmati liburan saya ini dengan nyaman dan luar biasa baiknya. Salam buat teman-teman dan keluarga yang teman-teman cintai. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.